Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, selamat pagi. Kurang kompak nih, coba yang sebelah sini. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Coba yang sebelah sini. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Kalau yang sebelah sini coba. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Ibu rasa kalian semua belum kompak nih. Tapi ibu mau tes kekompakannya dengan mengucapkan selamat pagi lagi. Hanya saja kalian ikuti nada ibu. Kalau misalkan ibu bilang selamat pagi, jawabnya berarti pagi gitu ya. Kalau misalkan ibu bilangnya selamat pagi, berarti kalian juga jawabnya pagi, oke? Siap? Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Cukup. Hanya pagi saja ya. Hanya pagi saja. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, agar pembelajarannya menjadi berkah, kepada KM silahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islamina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Oke, ibu mau absen sambil nanya satu kata kalian untuk hari ini, oke? Satu kata kalian, entah itu kalian oh senang, kalian lagi lapar, kalian lagi pusing ibu, lagi ngantuk misalnya, oke? Siap gak? Siap mempersiapkan ya? Arsya tidak hadir karena apa? Karena izin, oke. Kedua, Asep. Senang, oke. Asep senang, Asep dan hadir dan senang. Azril izin. Bunga. Senang, oke senang. Kalisa. Ceria. Cika satu kata hari ini? Senang. Danita. Semangat. Dewi. Senang, Dewi senang. Divani ceria, oke. Dita, Adit. Satu kata hari ini Adit? Senang, oke. Adit senang. Faisal? Senang. Fazli senang. Tracy ceria. Furkon? Izin latihan, oke. Dispen ya. Kenzi senang. Melanie, ada Melanie? Izin, oke izin. Muhammad Rifki? Senang. Kok gak ngeliat ke ibu senangnya ini? Kenapa nih? Muhammad Abinaya? Senang. Muhammad Hafiz? Senang. Rafa? Ceria. Lalu ada Nada? Senang? Senang. Hampir semuanya ini senang ya hari ini, alhamdulillah. Naila senang. Najwa senang. Lalu ada Revina? Semangat. Rina? Senang. Rizky? Senang. Salma ada Salma? Izin. Oke. Lalu ada Syasa? Izin. Lalu ada Virgia? Gembira. Oke. Berbeda sendiri nih. Yang terakhir Putri?
Senang juga. Oke, Ibu simpulkan hari ini kalian senang dan semoga setelah pembelajaran hari ini pun kalian bisa senang juga, oke? Oke, tapi sebelum itu kita akan menyanyikan dulu lagu kebangsaan, yaitu lagu kebangsaannya adalah Garuda Pancasila ya. Mohon untuk berdiri terlebih dahulu semuanya. Aba-aba dari Ibu ya. Oke. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan untuk duduk kembali. Oke, hari ini kita akan belajar apa sih? Kira-kira ada yang tahu gak? Mata pelajarannya apa? Apa? Matematika. Kita akan belajar matematika tentang piktogram. Silakan untuk membuka bukunya terlebih dahulu. Kita buka buku terlebih dahulu. Tapi Ibu mau sebelum kalian menulis di depan, menulis di buku tulis kalian, Ibu mau menuliskan sesuatu dulu di depan. Yaitu mini sensus. Kalian masih ingat belum? Atau masih ingat tidak terkait dengan materi di pertemuan sebelumnya dengan Ibu membahas apa tentang matematikanya? Tentang apa? Tentang turus. Sekarang Ibu mau praktekin dengan menuliskan buah favorit kalian. Tapi buah favoritnya ditentukan oleh Ibu terlebih dahulu. Yang pertama ada apel, yang kedua ada jeruk, dan yang terakhir ada semangka. Kalian pilih buah yang favorit menurut kalian dari 3 itu ya. Pertama, Ibu mau yang jeruk dulu. Angkat tangan yang suka jeruk. Tidak ada yang suka jeruk? Kenapa ini tidak ada yang suka jeruk? Oke, jeruk dihapus ya, karena 0. Lalu yang suka apel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, 12. 12 siswa memilih buah apel sebagai buah favoritnya. Lalu untuk yang menyukai buah semangka. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini ada beberapa orang yang tidak memilih berarti ya. 3 orang lagi berarti tidak suka buah-buahan atau bagaimana? Oke, lihat ke depan. Tadi, atau bahkan dulu mungkin ya, waktu Ibu bilang, tabel yang berada di dalam turus itu berasal dari narasi. Narasinya dari data. Kira-kira ada yang masih ingat gak data itu apa? Ada yang bisa angkat tangan dan menjawab? Data. Data itu apa? Angkat tangan terlebih dahulu. Oke, Fazli. Data itu kumpulan informasi, betul atau tidak? Betul atau tidak, Kenzi? Betul. Data itu adalah kumpulan dari informasi. Nah, kumpulan informasi yang Ibu tampilkan di depan adalah apa? Buah favorit dari kelas 5. Yaitu ada apel dan juga ada semangka. Yang diubah menjadi dalam bentuk turus, yaitu pagarnya, ingat gak? Pagarnya itu seperti lidi. Yang pagarnya itu seperti lidi. Turus itu seperti lidi. Dan kalau misalkan jumlahnya 5, yang 4 menjadi pagarnya, yang 1 menjadi penyangganya. Ingat ya,
pengikatnya. Lalu kita lihat banyaknya ada 12, banyaknya ada 11. Tapi, bagaimana kalau misalkan datanya yang dikumpulkan ada 50? Misalkan ada 50, apakah kita harus menulis semua seperti ini sampai 50? Banyak gak menurut kalian? Banyak banget ya yang harus ditulisnya ya? Iya, banyak banget yang harus ditulisnya. Oleh karena itu, ada satu lagi cara. Yang dari tadinya narasi yang banyak, yang dari tadinya satu orang, lalu tadinya menjadi turus, sekarang diubah lagi ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Yang lebih sederhananya akan kita pelajari hari ini. Yaitu, yang pertama, misi kita nih. Yaitu menyajikan data dalam piktogram dan menganalisis data dalam piktogram. Silahkan ditulis ya jika menurut kalian penting. Jangan lupa cantumkan tanggalnya. Hari ini tanggal berapa anak-anak? 9 Mei. Oke. Jangan lupa ya ditulis ya. Silahkan alat tulisnya dibuka. Bukunya dibuka, alat tulisnya dipersiapkan. Bukunya dibuka, alat tulisnya dipersiapkan ya. Yang pertama adalah menyajikan data. Yang kedua adalah menganalisis data. Oke? Oke. Jika sudah, Ibu mau melanjutkan ke pembelajaran hari ini ya. Ingat, yang ditulisnya adalah yang pertama, menyajikan data. Yang kedua adalah menganalisis data ya. Oke. Kita lanjut. Tadi Ibu sudah bertanya terkait dengan data itu apa. Yang sekarang Ibu mau tanya, kalau tabel yang kita buat di depan, yang dulu kalian buat, yang kalian kerjakan, tabel itu apa sih? Ada yang bisa jawab gak? Tabel. Coba. Tabel itu rumahnya data. Betul sekali, rumahnya data. Yang data itu adalah kumpulan dari informasi. Coba, ada yang masih ingat gak? Yang dari sebelah kiri ke sebelah kanan, di dalam tabel itu apa namanya? Dari B. Baris. Yang selanjutnya, dari atas ke bawah, dari kolom. Pintar sekali, berarti kalian masih mengingat pembelajaran kemarin. Kita lanjut nih ke pembelajaran yang hari ini, yaitu terkait dengan piktogram atau diagram gambar. Silahkan ya ditulis kalau misalkan kalian mau menulis. Piktogram itu apa sih? Kita lihat di depan. Piktogram itu adalah tabel yang berisikan dengan gambar dan simbol seperti ini. Ada gambar, ada simbol. Misalkan kalau misalkan buah, berarti bentuknya bukan seperti turus seperti ini, bukan garis-garis. Tapi gambar yang misalkan di sampingnya nih, Ibu tambahin 1. Itu tuh berarti banyak buah. Banyak buahnya misalkan apel. Kita contohkan misalkan apelnya cuma ada 1 ya. Apelnya misalkan cuma ada 1. Nah, bentuk piktogram itu seperti ini. Kalau misalkan di sebelah sana menggunakan manusia, kalau di sini karena datanya atau kategorinya adalah buah, jadi menggunakan buah sebagai gambarnya atau simbolnya. Jadi ada dua sebutan, yaitu gambar ataupun simbol begitu. Gini contohnya, yang pertama kita lihat di baris pertama itu diisi dengan kategori dulu. Lalu juga keterangan banyak siswa. Karena di sini kan katanya yang dicarinya itu adalah data warna kesukaan. Kalau ini buah favorit, kalau yang ini warna kesukaan. Warna kesukaan orang-orang di kelas katanya. Di mana di sini ada keterangan. Satu simbol ini menyatakan satu siswa. Jadi misalkan ini ada 4, berarti 4 kali 1 berarti 4 kali 1 berapa? Lalu kalau misalkan contohnya yang ini, 5 kali 1 berarti ada berapa? 5. Ada 5 data. Begitupun yang ini. Kalau misalkan kata Ibu teh, oh ini satu datanya, satu buah apelnya, di keterangannya teh ya. Di keterangannya, satu buah apel mewakili 12 siswa.
Kira-kira kalau misalkan ibu nulisnya ada 2, berarti ada berapa siswa? 24, betul sekali. Jadi 2 dikalikan dengan keterangannya, yaitu 12. Atau 2 kali 12 sama dengan 24. Silahkan ya, kalau misalkan mau ditulis terlebih dahulu. Silahkan, atau sudah? Sudah, oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu cara membuat piktogram. Silahkan ya untuk ditulis. Kita mulai dari awal. Mulai dari langkah yang pertama, yaitu siapkan data yang akan kalian jadikan tabel atau piktogramnya. Misalnya, coba kalau misalkan Virgia sekarang, kebayangnya, kira-kira kalau misalkan disuruh bikin data atau tabel, mau bikin tentang apa? Tentang makanan, bisa makanan kesukaan berarti ya? Makanan kesukaan dari kelas 5. Kita contohkan, oke, yang menjadi kategorinya adalah makanan kesukaan. Berbeda dengan tulis tadi yang jumlah kolomnya ada 3, yaitu kategorinya. Lalu ada turusnya. Dan juga ada banyak bendanya atau banyak datanya. Kalau misalkan di dalam di dalam piktogram itu adanya cuma 2 tabel saja. Yang pertama kolomnya diisi dengan makanan kesukaan atau kategorinya. Misalnya apa coba Rina, coba. Makanan kesukaannya kira-kira apa? Mie ayam. Oke, kita tuliskan mie ayam katanya. Lalu selanjutnya coba Rizky, makanan kesukaannya? Sate. Kita coba. Makanan kesukaannya sate katanya. Kita lihat. Kita coba membuat tabel diagram gambar atau piktogram. Yang kedua, kan tadi udah didapat nih kategorinya atau data yang akan dibuat menjadi piktogramnya. Yang kedua, buat tabel yang rapi. Karena ibu tidak membawa penggaris, jadi ibu garis seperti ini. Tapi kalau di buku kalian tulis menggunakan penggaris ya, tabelnya. Kita lihat, kan ini udah ya, sudah jadi tabelnya. Di mana ada 2 baris, 3 sama ini berarti ya. 3 baris. Dan juga ada 2 kolom. Di mana yang ini banyak siswanya. Coba ibu mau tanya. Yang suka mie ayam angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Banyak sekali ya. Ada 18 siswa. Oke, bentar. Kita potret dulu di sini. 18 siswa. Sekarang yang suka sate. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6 orang. Nah, kita cara memasukkannya apakah semuanya satu-satu dituliskan gambarnya atau tidak? Tidak, tapi kita buatkan dalam bentuk simbol. Simbol yang bisa di bawahnya ada ini keterangan. Simbolnya ditambahkan dulu. Kalau misalkan manusia anggaplah bikinnya kayak gini ya ibunya. Buat simbolnya kayak gini. Karena ini datanya ada 18 dan ada 6, keduanya itu bisa dibagi menjadi 2 bisa, boleh 2, tapi terlalu banyak ini gambarnya. 6, bisa dibagi 6. Bisa dibagi 6, karena ini dibagi 6 sama dengan 1, dan ini 18 dibagi 6 sama dengan 3. Jadi, dikasih keterangan di bawahnya tulisannya, kan tadi gambarnya ditambahkan dulu nih. 3 gambar manusianya, berarti untuk simbolnya. Dan 1 di sini. Dan yang terakhir di bagian bawahnya yaitu beri nama dan keterangan. Misalnya, keterangan di sini dituliskan di bawah tabel. 1 orang atau 1 simbol ini mewakili. Jadi tulisnya itu mewakili. Mewakili 6 siswa. Karena tadi datanya yang bagian atas itu dibagi 6 siswa,
Dan yang bagian bawahnya itu juga dibagi dengan 6 siswa. Satu data mewakili 6 siswa. Kalau misalkan ibu tambah di sini satu lagi, jadi berapa data yang punya yang suka sate? 12, pintar sekali. Kalau misalkan yang ini ditambah satu lagi, ada yang tahu gak? 24, betul sekali. Karena 6 dikalikan dengan 4. Bagus sekali Kalisa. Lalu untuk yang selanjutnya adalah kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Oke, lepaskan dulu pulpennya, lepaskan dulu bukunya. Jangan dulu membuka bukunya. Kita bernyanyi terlebih dahulu. Kalian tahu gak lagu Kalau Kau Suka Hati Tepuk Tangan? Tahu? Tahu? Nah, kalau kau suka hati tepuk tangan. Jadi ibu ingin kalau misalkan ibu bilang nyanyian yang ini sama yang ini kalian tepuk. Dan kalau yang bagian terakhir, yang ini kalian sebutkan data. Data gitu, oke? Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Ingat jika data dalam piktogram perlu memerhatikan keterangan. Simbol pengganti angka kalikan keterangan. Satu simbol mewakili berapa? Data. Oke, kita coba yang sebelah sini. Kita tes. Kita nyanyinya bareng-bareng ya. Yang lainnya tepuk tangan sama sebutin data, oke? Kelompok dua kelompok. Bagian ini kelompok yang sini sama kelompok yang ini, oke? Yang di tengah sama yang di paling ujung. So, 1, 2, 3. Ingat jika data dalam piktogram perlu memerhatikan keterangan. Simbol pengganti angka kalikan keterangan. Satu simbol mewakili berapa? Data. Oke, sekarang coba yang sebelah sini. Yang sebelah paling ujung. Yang dua itu tepuk tangan dan menyebutkan data ya. Harus lebih semangat, oke? Harus lebih semangat ya. Coba, 1, 2, 3. Ingat jika data dalam piktogram perlu memerhatikan keterangan. Simbol pengganti angka Kalikan keterangan. satu simbol mewakili berapa? Data. Oke, kelompok yang paling tengah jangan kalah ya. Yang sini belum semangat, yang sini juga belum semangat. Coba, kelompok yang tengah. 3, 2, 1. Ingat jika data dalam piktogram perlu memerhatikan keterangan. Simbol pengganti angka kalikan keterangan. Satu simbol mewakili berapa? Data. Coba, ibu mau bertanya. Sudahkah kalian paham piktogram? Sudah. Oke. Apakah kalian mengerti semua? Mengerti. Kalau sudah mengerti, ibu mau kalian berkelompok dan bermain menyelesaikan soal. Hari ini kita akan menyelesaikan soal, tapi dengan cara bermain. Jadi, dibagi-bagi kelompok. Untuk kelompoknya sesuai tempat duduk saja ya. Ini kelompok 1. Dan ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang di sebelah sana kelompok 4. Sebelah sini kelompok 5. Sebelah sini kelompok 6. Siapkan pikiran kalian. Lihat ke depan. Kata Mail katanya, ada misi nih, ada misi. Tolong bantu aku jual ayam. Kenapa Mail minta tolong jual ayam ya? Kita coba lihat dulu ya. Ini untuk kelompok 1, sebelah sini. Ini datanya ada semuanya ya di sini. Lalu untuk kelompok 2 ini, sebentar. Ini silahkan. Untuk ininya ada di sini semuanya ya. Oke. Kelompok 3. Silahkan. Lalu lanjut kelompok 4. Silahkan ya. Sebentar ya. Kalian menulis saat ibu memberitahu kalian untuk menulis. Siap? Siap tidak? Siap. Oke, siap ya. Ini kelompok 6.
Pertama-tama, boleh permisi dulu sedikit? Oke. Pertama-tama, kalian dengarkan ibu terlebih dahulu. Dengarkan ibu terlebih dahulu. Jangan dulu dibuka sebentar. Ibunya mau memperhatikan, mau kalian memperhatikan ibu terlebih dahulu. Lihat, di bagian sini ada identitas yang perlu kalian isi. Jadi, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengisi nama-nama di sini. Oke? Isi nama-namanya di sini, nama-nama anggota kelompok kalian. Lalu lanjut, kalian buka. Lihat, ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca petunjuk pengerjaannya ya. Ingat, di sini waktunya hanya ada 15 menit. Tapi tenang aja, kalau misalkan kalian belum selesai, ibu kasih waktu lagi tambahan bonus 5 menit. Tapi kalau sudah itu kalian belum selesai, ibu tarik LKS ya. Siap? Oke. Di dalam LKS ini ada 4 misi. Misi pertama adalah menentukan peran. Kalian harus menentukan peran nih. Lihat di sini ada yang menjadi Fizi, Upin, Jarjit, Ipin, dan juga Mail. Ibu gimana kalau misalkan kelompoknya cuma berempat? Katanya misalkan ya. Gimana kalau misalkan kelompoknya cuma ada 4 orang? Kalian kalau misalkan ada yang menjadi Mail si penulisnya, boleh bertambah menjadi 2 perannya. Menjadi pemain juga. Mengerti? Setelah kalian mengisi di sini, kalian melanjutkan ke misi kedua. Misi keduanya adalah bermain. Bermainnya seperti apa? Sebentar ya, ibu siapkan dulu. Kalian lihat, coba sekarang boleh dibuka. LKS-nya boleh dibuka, LKM-nya boleh dibuka. Ada bulatan-bulatan kecil yang ada di ular tangga, coba dilihat. Ada tidak? Semua kelompok ada? Semua kelompok sudah ada yang bagian bulatan kecilnya? Sudah? Oke. Ibu tadi baru saja membagikan dadu. Ibu baru membagikan dadu. Kira-kira dadunya dipakai buat main apa? Betul sekali, main ular tangga. Tapi kalian cara memainkannya bukan seperti ular tangga biasa. Jadi begini. Lihat di sini di depan ada 2 benda. Yang pertama ular tangga, yang di sini ada kedai si Mail. Gimana ibu cara maininnya? Gini caranya. Pertama, kalian lemparkan dulu ini dadu. Misalkan ibu menjadi, coba minjam yang ini, oke boleh. Ini adalah Upin. Ibu ceritanya jadi Upin. Ibu lemparkan. Seret. Dapat 3. Berarti Upin maju sampai ke nomor 3. 3 ini bukan berarti kalian teh kan harus membukakan ini ya. Membukakan diagramnya ceritanya. Kedai si Mail ini sebagai diagramnya. Dilihat berdasarkan warnanya. 3 ada warna apa itu 3? Warna biru. Warna biru. Lihat di keterangan aturan bermain. Warna biru itu ada berapa simbol yang harus dibalikan? 3. Ada 3 simbol. Lalu kalau misalkan ceritanya ibu jatuhnya di angka ke 10. Berapa simbol? 2 simbol. Kalau misalkan di merah? 1. Sudah paham? Oke, kalian sudah ceritanya semuanya ya. Jadi setiap orang itu punya permainannya itu udah 1 kali putaran semuanya, 1 kali lagi putaran. Jadi 2 kali bermain untuk 1 orangnya ya. Setelah kalian mengisi di sini, kalian masukkan datanya ke sini. Tapi ingat, ini adalah piktogram atau diagram gambar. Jadi ayam-ayam yang di sini harus kalian gambarkan, bukan kalian kasih angka. Oke, siap? Siap ya. Lalu setelah itu kalian boleh mengerjakan misi ketiga untuk mengerjakan soal. Dan yang terakhir kita akan turnamen. Siapa ini? Arena 2 ringgit. Turnamennya adalah arena 2 ringgit. Tapi untuk sekarang silahkan kalian mengerjakan LKS terlebih dahulu. Kalau misalkan sampai sekarang ini apakah ada pertanyaan barangkali? Gimana Abin? Apa yang membedakan diagram lurus dengan histogram? Oke, Abin bertanya teman-teman. Teman-teman, Abin bertanya.
Apa yang membedakan dari diagram turus dengan diagram gambar ya atau piktogram? Oke, sebenarnya kalau misalkan dilihat secara visual, diagram turus itu sama diagram gambar emang berbeda jauh. Karena kalau misalkan diagram turus isinya kayak gini, kalau misalkan diagram gambar kan kayak gini. Mohon perhatiannya, ada apa? Oh, pulpen ya. Oke, silahkan. Untuk diagram turus dan diagram gambar ini, perbedaannya terletak di pertama, jumlah kolomnya. Kalau di diagram turus tadi Ibu bilang ada berapa? 3 kolom. Yang pertama adalah kategori, yang kedua adalah turus tulisannya, dan yang ketiga adalah banyak kategorinya. Dan yang ini kalau diagram gambar itu cukup 2 saja. Yang pertama adalah kategori kolomnya, dan yang kedua adalah simbolnya atau gambarnya. Begitu Abin. Kalau misalkan dari yang lain sudah paham apa yang Ibu jelaskan? Apakah ada pertanyaan lagi? Gimana Danita? Kalau data untuk Victoria apakah bisa sampai ratusan? Oke, pertanyaannya bagus nih. Apakah di dalam piktogram datanya bisa sampai ratusan? Apakah data dalam piktogram itu kalau misalkan Ibu bilang 200, gambarnya harus 200? Tidak, tapi itu berarti gambarnya bisa meskipun ratusan tapi bisa diwakili. Seperti yang ini, lihat ke depan. Yang ini satu simbol mewakili 6 siswa. Jadi kalau misalkan ceritanya tadi kayak 200, berarti kita contohkan aja biar gambarnya gak terlalu banyak. Satu simbol mewakili 100 siswa. Jadi dengan adanya 2 simbol ini, itu berarti datanya ada 200. Betul sekali. Silahkan sekarang untuk mengerjakan terlebih dahulu LKPD-nya ya. Silahkan sama kelompok. Silahkan nama kelompok dituliskan. Nama kelompoknya jangan lupa loh ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Di paling awal. Betul. Di sebelah sini diisikan ya. Nama anggota kelompoknya jangan lupa sudah? Nama kelompoknya? Sudah? Sip. Nama kelompoknya sudah dituliskan? Oke, sudah. Ke sebelah sini nama kelompoknya udah? Nama kelompoknya udah? Oke, udah. Kalau yang sebelah sini nama kelompoknya udah? Oke, udah. Kalau misalkan ada kesusahan, boleh tanya Ibu ya. Gimana? Merah itu 1, betul, lihat nih. Simbolnya ada di sebelah sini nih. Buat keterangan simbolnya, coba dibuka. Ini nih. Merah 1 simbol, hijau 2 simbol, dan biru 3 simbol. Kalau misalkan agak susah, boleh dijauh-jauhin aja. Ingat ya, setiap orang bermainnya 2 putaran. Satu berarti lihat. Ininya dibalikin semua dulu ya kalau misalkan belum bermain mah. Untuk ayam yang diputarkan itu yang paling kiri ya. Jangan yang paling kanan mengambilnya atau di tengah-tengah, oke? Siap ya?
Ingat yang ininya dibalikan dulu kalau sebelum bermain. Oke. Kalau misalkan sudah bermain, ininya jangan dibuka buka tutup soalnya ibu melihat datanya dari sini nanti menilainya. Oke. Nanti kalau misalkan ini sudah diputarkan, ini jangan di apa-apain, jangan dibuka tutup. Ibu melihat datanya dari sini ya. Kalau misalkan sudah, ini jangan dibuka tutup atau diapa-apakan. Soalnya ibu melihat data dari sini ya. Nih. Untuk data yang ini, jangan dibolak-balik, jangan sampai kebolak-balik. Dijaga, soalnya ibu nanti melihat data itu dari sini. Kalau misalkan ini berbeda, nanti ibu salahkan. Coba yang ininya, nanti kalau misalkan udah, jangan diapa-apakan, jangan dibolak-balik, jangan dimainkan. Nanti ibu nilai ini dari sini. Ya, mengerti? Ya, ditulis ya. Dikerjain, iya betul, dituliskan datanya. Yang ini misalkan nih, yang Fizi dapatnya 1, digambarin 1 di sini. Begitu. Mengerti? Sip. Mana coba dulu ya. Mana Fazli? Coba ibu mau lihat. Betul, digambar seperti itu. Nanti yang ininya datanya jangan sampai kebolak-balik ya. Ibu soalnya melihat datanya dari sini. Buat menilai kaliannya. Yang ininya. Dijaga dengan baik-baik. Dijaga. Kelompok ini apakah sudah ditulis ininya? Ini datanya belum ada? Belum membuka ini? Belum memajukan ini? Ininya dibukakan. Kalau misalkan memang sudah, ini datanya dibukakan karena ibu menilai data yang kalian tulis di sana berdasarkan ini. Jadi dijaga ininya terus dibuka juga. Jangan sampai dibuka tutup tapi ya. Sip. Waktu terus berjalan ya. Jangan lupa itu soal-soalnya dikerjakan. Dikerjakan terlebih dahulu. Waktunya 10 menit lagi ya. Dikerjakan dengan baik, dibaca dulu soalnya. Apakah kalian perlu melihat data yang telah kalian buat atau menjawab berdasarkan soalnya, oke? Lihat ya, dilihat soalnya. Apakah berdasarkan tabel atau tidak? Yang di sini yang menjadi penulisnya kamu? Oh, bareng berarti ya. Oke. Ditulis aja kalau misalkan di sini boleh ditulis aja. Boleh. Kalau misalkan memang sudah yakin, sudah betul, silahkan langsung ditulis saja. Jangan lupa diterangkan juga ke teman-temannya kenapa 28 tuh ya. Jangan mengerti sendiri. Ininya udah oke. Coba yang ini kalian berdiskusi juga buat mengerjakan soalnya, jangan soalnya didiskusikan, dibacakan bersama-sama dan dijawab juga bersama-sama. Buat caranya jangan lupa ditulis juga. Ya, gimana? Bentar. Yang ini bisa digambarin. Kalau misalkan yang ini, jika setiap satu simbol ayam mewakili 7 potong ayam, kan kalau di sini kalian mah hanya menggambar saja.
Nah, kalau di sini, betul mana, mana coba lihat. Ya betul. Kalian mengalihkan dengan yang ini. Tadi kan ingat, ini kan sebagai keterangannya, ceritanya. Berarti yang ayam yang kalian dapatkan di sini dikalikan dengan yang ini. Betul. Itu sudah betul jawabannya. Lihat juga ya buat soal-soal selanjutnya, apakah kalian ngelihat yang berdasarkan tabel atau berdasarkan soalnya saja. Diperhatikan ya. Ingat soalnya ada 5. Jadi dikerjakan dengan cepat dan baik juga ya. Soal di misi ketiganya jangan lupa ya. Gambarnya gak apa-apa, gak usah bagus-bagus juga ya. Soalnya itu di misi ketiga, ingat kalian ada 5 soal yang harus dikerjakan. Waktunya ya diperhatikan ya. Waktunya sebentar lagi. Waktunya 7 menit lagi. Coba. Boleh ke temannya juga dijelasin ya, biar dia juga sama ngerti. Soalnya nanti kan kamu juga ngerjain soal sendiri-sendiri. Mengerti? Fazli, buat gambarnya gak usah bagus-bagus juga gak apa-apa ya. Ingat ini waktunya bentar lagi, soalnya ada 5. Dan nanti kan kalian harus menganalisis dulu nih. Ayo, ayo. Di bagian selanjutnya juga ada bagian menggambarnya nih. Yuk, dikerjakan yuk. Jangan lupa berdiskusi ya sama teman-temannya. Buat mejanya nanti jangan lupa dirapikan. Maaf. Sudah menggambarnya? Kalau misalkan soal yang di misi ketiganya sudah, coba dibuka LKS-nya. Nah, lihat, itu ada misi ketiga yang harus kalian isi. Jangan lupa diisi waktunya. Berarti untuk sekarang 5 menit lagi tuh, ada 5 soal. Gimana? Pakai angka aja boleh kalau di situ mah. Ingat untuk berdiskusi. Udah di misi ketiganya, udah. Oke. Udah di misi ketiga udah. Oke. Oke. Gimana? Kalau misalkan untuk yang ini, bagaimana mengisinya? Kalian lihat di deskripsinya, apakah kalian harus melihat ke tabel atau enggak. Kalau misalkan enggak, berarti kalian jawab aja langsung tanpa melihat tabel. Oke. Maksudnya dari soal ini adalah kalau misalkan ini bernyatu dengan ini, apakah kalau misalkan dijumlahkan bagaimana hasilnya gitu, karena kan disebutnya total, dibilangnya bekerja sama, jadi berdua, misalkan harus berdua, bukan satu orang saja ya. Dilihatnya di sini yang dituliskannya, kalau misalkan potongan ayam berarti ini banyak potongan ayam yang di sini, tapi kalau misalkan kalian menulisnya 10 simbol ayam berarti ibu mikirnya kalian 10 dikali 7. Kalau misalkan kalian nulisnya 10 potong ayam berarti ibu mikirnya kalian 10 potong ayam dari sini. Jadi kalian dikerjakan dengan baik ya. Diperhatikan. Gimana? Kalau misalkan yang ini, kalian udah tadi kan buat gambar. Nah, gambarnya lihat. Jika setiap satu simbol memiliki 7 potong ayam, lihat di sini. Di sini ada 6. Semuanya 6. Di sini ada 6 misalkan ya. 6 dikalikan dengan 7. Ingat, kalau keterangan itu berarti artinya dikalikan sama simbolnya ya. Maaf ya. Maaf. Nggak sengaja. Berarti semua ini dikalikan dengan 7. Karena jika setiap satu simbol lalu diisikan ke sini, nggak usah digambar tapi karena ibu tidak meminta untuk digambar. Apakah ada yang sudah? Belum?
Untuk waktunya 2 menit lagi ya. Oh, udah. Kalau misalkan udah, kalian tutup dulu, dirapikan dulu, jangan lupa itunya. Ya. Disimpan di belakangnya aja. Ditutup lagi. Ah, enggak ditutup lagi. Karena itu Ibu mau lihat nanti datanya dari situ juga. Kakak bisa? Yang mana? Maya memberikan upah gaji. Ingat, kata kuncinya gajinya ada 2.000. Lalu lanjut, untuk setiap 1 ekor ayam. Katanya untuk 1 ekor ayam. Lalu lihat, total uang yang diterima Jarjit. Ngelihat Jarjit di sini. Kamu udah ngelihat kan? Kamu udah masukin datanya. Jarjit menjual berapa ayam? Nih di sini lihat. Dikali dengan 2.000. Begitu. Dikali dengan 2.000. Gimana? Apa? Gimana? Betul. Betul. Seperti itu kok. Karena itu berdasarkan data yang kalian dapatkan kan. Sudah? Waktunya 1 menit lagi ya. Gimana? Udah? Kalau udah ininya ditutup, jangan lupa jangan sampai kebalik. Lihat ya. Soalnya Ibu nanti ngelihat datanya dari sana. Di belakangnya. Nah, kayak gitu aja. Namanya udah ditulis semua? Udah. Sip. Waktunya 1 menit lagi ya. Nomor 5. Nomor 5-nya dilihat nih. Mana nomor 5-nya? Coba dibuka soalnya. Dibuka terlebih dahulu. Ingat, gajinya adalah 2.000 untuk 1 ekor ayam. Sementara lihat di data yang kalian. Jarjit menjualnya 28. Kalau misalkan yang ini tuh hanya simbol saja. Ya. Kalau misalkan yang ini adalah jumlah potongan ayam yang dijual setiap orangnya. Gitu. Mengerti? Mengerti berapa? Ayo. Ingat, kalau misalkan cuma 1 ayam harganya 2.000, berarti kalau misalkan 28 ada berapa tuh gajinya? Gaji kan yang ditanyanya. Ingat. Oke, sudah. Kalau sudah ditutup, waktunya habis ya. Waktunya habis, silahkan untuk ditutup LKS-nya. Dikembalikan kepada Ibu. Dirapihkan dan dikembalikan kepada Ibu. Oke. Kelompok 3. Coba untuk kelompok 2. Bisa nggak memasukkannya? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, disimpan aja di atasnya. Bisa? Untuk dadunya? Ada di kalian? Lalu kelompok 1 boleh dikumpulkan ya, waktunya habis. Oke. Ya. Oke, satu lagi. Oke. Kelompok 5. Coba. Sini. Kelompok 6 udah? Belum. Makanya harus mengerjakannya sesuai waktu ya. Dipergunakan waktunya sebaik mungkin. Tadi Ibu sudah memperingatkan ya. Waktu pengerjaannya adalah 15 menit. Sebentar. Sini. Silakan. Ayo. Oke. Sekarang saatnya apa? Ingat gak kalian di misi 4-nya ada apa? Di LKS misi 4-nya ada apa? Ingat?
Turnamen. Kita akan melaksanakan turnamen. Untuk aturannya, lihat ke depan. Turnamen dimulai setelah semua kelompok selesai. Sebentar. Ibu mau membagikan dulu handphonenya. Yang ini. Kalian hanya diperkenankan untuk membuka turnamennya, yaitu Kahoot-nya. Jadi tidak boleh membuka yang lain. Skornya berdasarkan kecepatan dan ketepatan. Dilihat juga koneksinya ya. Karena misalkan koneksinya gak masuk, nanti takutnya kalian skornya gak bisa, gak ada. Siap? Dibuka ke www.kahoot.id. Sudah semuanya? www.kahoot.id atau di Google dicari kahoot.id aja. kahoot.id. Sudah? Kelompok 2 sudah? Sudah semuanya koneksinya udah dicek? Udah aman? Namanya jangan yang aneh-aneh loh ya. Ingat. Kita akan mulai kalau misalkan kalian udah siap. Koneksinya udah siap? Oke. Silahkan untuk mengetikkan www.kahoot.id dan memasukkan pin gamenya. Sebentar, ini pin gamenya. 2866949. Sudah? Sudah masuk semua? Belum ya? Belum ada yang masuk nih. Masih mutar, masih berputar. Masih berputar? Buat penentuan namanya, jangan terlalu lama loh. Buat penentuan namanya. Hah? Namanya bebas tapi jangan yang aneh-aneh. Ingat. Baru Fantastic Four dari kelompok apa? Fantastic Four. 4 stars. Ada lagi? Baru 2 kelompok. Kelompok siapa yang sudah masuk? Fantastic Four kelompok siapa? Yang ini. Lalu 4 people. Kelompok mana? Kelompok mana? 4 people. Star. Yang kelompok 5 ya? Star. Yang star 8. Oh, kelompok ini. Kok ada 5-nya kira-kira dulu? We are too smart. Siapa ini we are too smart? 4 star. 1 kelompok lagi belum masuk? Ayo masuk. Kita mulai waktunya sekarang. Udah? Udah gak apa-apa. Kita mulai sekarang ya. Persiapkan mata, kepala, dan telinga kalian. Kita mulai. Silahkan untuk duduk ya. Mengerjakannya dengan duduk ya. Soalnya ada di depan, kalian baca. Jika sebuah piktogram, satu simbol buku mewakili 5 buah buku untuk menggambarkan 20 buku. Apakah 2 simbol, 3 simbol, 4 simbol, atau 5 simbol? Jika satu simbol buku mewakili 5 buku dan buku yang digambarkan perlu 20. 20 ya. Apakah ada jawaban yang betul? Ada 5 kelompok. Ini 1 kelompok ya. Belum bisa. Kita lihat di depan. 4 stars. Kelompok yang mana 4 stars? Yang kelompok 5. Oke, kita lanjut. Siap-siap untuk soal selanjutnya. Jika simbol mewakili 4 buah es krim, berapa selisih penjualan es krim antara hari Senin dan Rabu? Senin dan Rabu. Senin yang mana, Rabu yang mana? Selisihnya berapa? Apakah 3 buah, 8 buah, 12 buah, 20 buah? Baru yang menjawab 1 kelompok. Yang menjawab baru 1 kelompok. Ingat, Senin sama Rabu. Baru 3 kelompok. 3 kelompok lagi? 4,
Satu kelompok lagi. Oke, hanya ada 2 kelompok. Kita lihat di skornya. 4 people di sebelah sana. Oke, lanjut. Masih banyak soalnya ya. Kita lanjut. Pada piktogram hasil panen, 1 padi mewakili 10 kg. Jika petani panen 55 kg, 55 kg ya. Jangan melihat ke gambar, lihatnya ke soal. 55 kg. 55 kg bukan 45. Soal di gambar hanya pengecoh kalian. Lihat di soal, bukan di gambar. 55. Wow, tidak ada yang benar. Harusnya adalah 5 simbol ya, 5 simbol dan setengah. Urutannya masih sama, kita lanjut. Jika satu simbol mewakili 3 orang, berapa jumlah total siswa kelas 5A dan 5B? Satu simbol mewakili 3 orang. Satu simbol mewakili 3 orang. Hitung total simbolnya ada berapa? Tiga orang untuk satu simbol. Dengan total simbolnya ada berapa? Coba kalian hitung. Baru 3 kelompok? 3 kelompok lagi belum? 3 kelompok lagi belum? 2 kelompok lagi? Masih belum? 1 kelompok lagi? Yeay! 1 kelompok lagi belum sempat menjawab berarti ya. Kita lihat di papan perolehan skornya. Masih 4 people. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5 dari 8. Jika di piktogram, 1 bintang mewakili 8 orang untuk data berjumlah 30 orang, kita bisa menyajikannya dengan bintang utuh saja. Kita bisa menyajikan dengan bintang utuh saja. Apakah benar atau salah? 4 kelompok, 2 kelompok lagi. Dua kelompok lagi, 1 kelompok lagi. Oke, 1 kelompok lagi. Oke, 4 kelompok salah menjawab. Lihat ya di soalnya, jika bisa menyajikan dengan bintang utuh. Bintang utuh. Kita lihat 4 stars. Kelompok 5 maju lagi. Lanjut ke berikutnya. Jika total boneka digabungkan menjadi 30 buah, 1 simbol mewakili. Jika total boneka digabungkan sebanyak 30 buah, 1 simbol mewakili. Kira-kira berapa yo? Baru 1 kelompok. 30 buah. Untuk berapa simbol itu dihitung dulu. Berapa simbolnya dihitung, baru dibagi. Antara banyak datanya dengan banyak simbolnya. Tiga kelompok lagi. 2, 1. Oke, kita lihat. Kelompok 5 masih maju. 2 soal terakhir. 2 soal terakhir. Jika ingin dibuat piktogram dengan 1 simbol mewakili 3 orang, hari apa yang jumlahnya paling sedikit simbolnya? Paling sedikit simbolnya. Paling sedikit simbolnya. Ingat ya, paling sedikitnya di simbolnya. Sudah? Oke. Kita lanjut. Untuk soal terakhir. Berapakah jumlah siswa yang menyukai buah jeruk jika jeruk 2 simbol lebih banyak dari apel?
Waktunya Ibu kasih 15 detik ya. Ini tantangan buat kalian. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mewakili 10 siswa. 4, 3, 2, 1. Oke, kita lihat. Oke, 4 kelompok. Kira-kira siapa yang menjadi juaranya? Kelompok 4 people menjadi juara ketiga, tepuk tangan. Kelompok ke RDTR menjadi kedua. Dan yang pertama adalah kelompok 4 stars. Ini ada hadiah kecil dari Ibu sebagai penghargaan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, untuk sekarang Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Dari tadi kita sudah belajar apa saja? Hari ini ada yang bisa menjawab? Piktogram. Kita sudah belajar tentang piktogram, di mana itu adalah diagram yang berbentuk atau Untuk sekarang saatnya mengerjakan soal ya. Ini untuk soalnya. Silahkan dikerjakan. Satu orang satu kertas itu disatukan saja. Hanya disatukan saja oleh Ibu. Untuk handphonenya disimpan ya. Di atas meja nanti Ibu ambil. Handphonenya disimpan di atas meja, nanti Ibu ambil. Tidak usah digunting, ini hanya dikerjakan. Satu orang satu kertas. Satu orang satu kertas, jadi tidak boleh mencontek. Gimana? Gak apa-apa. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Dibaca dengan teliti. Waktu pengerjaannya 5 menit. Dibaca dengan teliti, dicentrang boleh, dibuletin boleh. Kalau misalkan kalian salah menjawab karena salah menghitung, silahkan dicoret aja dan jawab yang benar dengan dibulatin. Diperhatikan kembali ya soalnya ya. Jangan contohnya. Apa? Ada jawabannya. Ini kalau misalkan ini tuh dicoret ya sama ibunya. Dicoret itu, dicoret. Untuk nomor 3, jawaban bagian B itu ada 8 helai. Atau 8 potong.
Ingat waktunya berjalan ya. Jadi, pergunakan waktu kalian sebaik mungkin. Sudah? Kalau sudah dikumpulkan? Boleh? Oke. Sudah? 2 lebih banyak. Berapa jumlah total bunga? Jika satu simbol mewakili 5. 6 dikali 5 30. 4 kali 5 20. Kerjakan oleh sendiri ya. Udah? Sok, sini kumpulin. Silakan untuk beres-beres ya. Kalau misalkan sudah. Kalau sudah boleh beres-beres ya. Ya, sudah? Sebentar. Sok. Boleh simpan. Disimpan ya. Kalau misalkan sudah yakin? Sudah yakin? Kalau sudah yakin, langsung dijawab saja. Sudah? Boleh, sini. Kelompok ini sudah. Oke, tinggal 3 orang lagi. Ayo ya. Waktunya 1 menit lagi. Apakah sudah? Waktunya 1 menit lagi ya. Bismillah. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. 19, 17. Oke, semuanya sudah menyelesaikan dengan tepat waktu. Terima kasih banyak. Untuk saat ini, karena kalian sudah mengerjakan evaluasi terakhir, boleh rentangkan tangannya ke depan terlebih dahulu. Rentangan ke samping juga. Rentangan ke atas. Buang sama-sama. Oke, terima kasih. Gimana pembelajaran hari ini, menyenangkan? Apakah penjelasan dari Ibu terdengar jelas? Oke, sip. Apakah kalian seru belajar bersama Ibu? Oke, untuk pekerjaan rumahnya adalah yang pertama, kalian harus mencari kantor kelurahan atau kantor desa di tempat kalian, lalu tanya pada petugas di desanya, yaitu apakah ada tabel informasinya, dan yang terakhir adalah kalian menyalin informasinya. Untuk PR-nya nanti Ibu beritahukan di grup ya. Untuk yang terakhir, terima kasih dan sampai jumpa. Tapi sebelum itu, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah rabbil alamin. Terima kasih. Burung cendrawasih hinggap di jendela. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.